raja yang sangat kejam saat itu. Ya. Jadi beliau satu waktu pernah mimpi akan datang seorang laki-laki yang menggoncangkan tahtanya. Akan datang seorang laki-laki yang akan menumpangkan kerajaan. Maka saat itu dia berultimatum, tidak boleh ada bayi laki-laki lahir baik dibunuh. Nabi Ibrahim lahir di saat zaman Raja Namrud. Ketika lahir, ya, beliau ibunya sedang dalam pengawasan Raja Namrud karena lagi hamil. Alhamdulillah lolos. Kenapa? Raja Namrud sudah ngomong perempuan hamil apa sih? Ketika lahir lihat laki yang perempuan banyak, laki dulu. Qadarullah, takdirnya Allah. Nabi Ibrahim lahir dalam keadaan selamat. Sang ayah khawatir ketika lahir nanti bayinya dibunuh sebagai naluri seorang ayah. Biar bagaimanapun cinta dan sayangnya ayah kepada orang tua, Nabi Ibrahim dibuang di dalam gua dengan alasan kalaupun memang hidup alhamdulillah, kalaupun meninggal jangan lihat langsung bapaknya. Saking takutnya sama Namrud. Nah, di sini kita akan belajar ada namanya irhas. Ya, kalau kita belajar ilmu tauhid, ada namanya mukjizat. Apa mukjizat? Mukjizat peristiwa luar biasa yang dialami oleh seorang nabi dan rasul sebagai bukti tanda ia seorang nabi dan rasul. Mukjizat. Yang kedua ada namanya irhas. Apa irhas? Irhas itu kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang kelak dia cikal bakal menjadi seorang nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad, ya, pernah ketika sedang mengembala di belah dada itu, menurut teori kedokteran harus sudah mati itu Rasulullah, ya, dicuci hatinya. Tapi itulah kejadian luar biasa, cikal bakal dia menjadi seorang nabi dan rasul. Begitupun halnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika dibuang di surga, ketika dibuang di dalam gua, akhirnya Allah yang jaga Nabi Ibrahim. Bermodalkan jempol tangannya Nabi Ibrahim, dia ngenyotin jempol tangannya, itu bisa membuat Nabi Ibrahim seakan-akan musuh asik sama ibu. Dari konon menurut riwayat dari jempol tangan Nabi Ibrahim ini keluar air. Ya. Dari air tersebut Nabi Ibrahim tumbuh besar jadi dewasa. Jangan dipikirin pakai otak kalau bicara irhas. Kenapa? Inilah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah jaga Nabi Ibrahim sampai akhirnya dewasa, mulai anak-anak remaja kembali kepada orang tuanya, tinggal di kampung dengan masyarakatnya di zaman kelaliman Raja Namrud, ya. Ini mulai kelihatan cikal bakal seorang nabi. Salah satu sifat seorang nabi dan rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Apa fatonah? Seorang nabi dan rasul gak ada yang belum, kagak ada yang bebel, cerdas. Kalau ada yang bilang itu Ustaz Nabi Muhammad ummi itu bukan berarti gak cerdas. Ya, ummi itu Nabi nggak bisa baca saat itu, tapi bukan berarti nggak cerdas. Ini salah satu mukjizat. Andai saat itu Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, maka bisa dipastikan orang Quraisy menganggap Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim cerdas, dibuktikan kecerdasannya. Ketika dia tumbuh menjadi anak-anak, dia melihat kebiasaan kaumnya saat itu menyembah berhala. Azar kerjaannya bikin berhala. Beliau ini ahli pahat luar biasa. Itu berhala model apa dibuat sama dia bisa. Dari yang kecil sampai yang gede dibuat sama Azar. Satu waktu dia lihat ini kebiasaan masyarakat pada saat itu. Yang bikin bapaknya, yang menyembah masyarakatnya saat itu. Diperhatiin sama dia. Tempo-tempo dia tanya sama bapaknya, Pak, mau tanya saya, itu masyarakat kita nyembah berhala? Iya, nyembah berhala. Sejak kapan? Sejak zaman nenek moyang kita dulu. Ini berhala yang bapak buat disembah sama mereka? Iya. Loh, kalau berhala yang bapak buat disembah sama mereka, kenapa mereka nggak nyembah bapak aja? Kan bapak yang bikin berhala. Coba bayangkan kalimat ini, ya. Harusnya kalau mereka Allah buka mata hatinya, bisa melihat berhala yang bikin azab disembah sama umatnya Nabi Ibrahim saat itu. Yang hebat
yang bikin apa yang dibikin? Pak, coba pikirin deh. Nih, Bapak umpama bikin adonan pisang goreng, ya. Pisang goreng jadi yang hebat pisang gorengnya apa yang bikinnya? Ya. Harusnya kalau otak yang rasional berpikir, iya ya, kenapa dia nggak nyembah saya aja? Kan Tuhan yang bikin saya. Itulah kata Allah, orang-orang kafir Quraisy itu summun bukmun umyun fahum la, ditutup sama Allah. Ya. Sampai hal yang demikian dia nggak lihat. Nabi Ibrahim nanya sama bapaknya, apa nggak nyembah bapak aja? Kan yang bikin patung bapak. Ini bukti kecerdasan Nabi Allah Ibrahim. Apa kata ayahnya? Ibrahim, jangan macam-macam. Ini udah adat istiadat dari leluhur kita, jangan dirubah-rubah. Ini menyalahi kaidah kalau dalam usul fikih al-muhafazatu ala qalimus sholih wal akhdhu bil jadidil asli. Ini nggak sesuai. Kalau memang nggak benar, jangan diterusin. Termasuk di masyarakat kita nih. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, ini mau biasa Ustaz, orang tua saya dulu gitu, jangan dikerjain. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Yang bagus gimana? Kalau ada amaliyah yang gak bertentangan dengan syariat dan bagus, kerjain. Kalau ada yang lebih bagus, boleh tambahin. Jangan juga mohon maaf, kadang banyak juga ya orang-orang pendatang baru, akan kita belajar di mana atau pulang apa yang dianggap salah berubah seadanya. Jangan begitu. Dulu saya punya guru, kebanyakan Al-Walid, Abu Yadi, Nur Anwar bikin Nurani seperti itu. Nanti kamu di kampung, kalau ada sekira-kiranya yang tidak seperti kamu pelajari di sini, jangan serta-merta mengubah begitu aja. Ikutin aja dulu, ikutin. Selama nggak bertentangan dengan syariat. Kaidahnya al-muhafazatu ala qalimus sholih wal akhdhu bil jadidil asli. Yang baik ikutin. Kalau ada yang mau ditambah lebih baik, boleh. Ya. Ternyata kebiasaan buruk leluhurnya Nabi Ibrahim diterusin sama bapaknya. Sampai akhirnya dakwah inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim kenapa mendapat gelar Rasulul Azmi. Ya. Dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, ada 5 Nabi yang istimewa yang mendapat gelar Rasulul Azmi. Kenapa Rasulul Azmi? Karena ujian dakwahnya luar biasa. Siapa aja? Pertama ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada Nabi Ayub. Ujian luar biasa, sampai sakit-sakit, ya, sampai kena penyakit yang luar biasa. Kenapa nggak masuk Rasulul Azmi? Orang-orang yang Allah pilih menjadi Rasulul Azmi, orang-orang yang istimewa, istiqomah dalam dakwahnya, bukan ujian kehidupannya. Ya. Nabi Ibrahim ujian dakwahnya pertama dakwah sama orang tua, sama bapak. Emang paling susah tuh kalau ngomong sama keluarga. Mohon maaf. Kadang yang mudahan kalau nasihatin yang Tuhan suka ada mereka, lu buat baru kita ngajarin gua. Itu penyakitnya dan sulit. Maka Nabi Ibrahim ketika berdakwah sama ayahnya, wah luar biasa. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran sampai Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya karena membawa pemahaman yang baru. Nah, pesan moral dari dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahandanya yang pertama, kewajiban kita sebagai anak ngingetin kalau orang tua salah, ya. Tapi bukan berarti kita mendikte orang tua. Nggak mentang-mentang lulus pesantren, bapaknya nggak tahu, bagus dah. Ya. Seakan-akan dia paling benar, paling pintar. Ingetin, ya, tegur kalau salah. Ya. Orang tua diingetin anak, jangan mentang-mentang umurnya tuaan. Ya. Bisa jadi tuanya tua kejemur. Ya. Pelajaran diingetin, malah ayahnya diusir sama ayahnya. Diusir sama ayahnya. Ketika diusir apa kata Nabi Ibrahim? Rabbighfir li abi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, maafin bapak saya. Dia begitu karena dia enggak tahu. Udah diusir sama bapaknya masih didoain. Ada yang tanya, Ustaz, kan katanya bapaknya berbeda keyakinan sama Nabi Ibrahim. Rabbighfir Allahumma hdi abi. Ya Allah, beri petunjuk kepada bapak saya, biar jangan ngerjain kerjaan yang begitu, itu salah. Udah diusir sama ayah ini, tetap didoain. Ini pelajaran pertama Nabi Ibrahim. Maka pantas dia mendapat gelar Khalilullah. Yang kedua, ujiannya. Nah, ini mulai merambat menjadi cikal bakal sejarah ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim dewasa,
berdakwah sama Raja Namrud, bahkan menurut riwayat sampai dibakar. Karena menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud. Ketika dibakar, Allah selamatkan Raja Namrud dengan kalam Allah. Ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Api, dingin dan ademlah kamu, sebagaimana dinginnya AC, dinginnya es kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari bakaran Raja Namrud. Tunggu dewasa menikah, dan ini mulai cikal bakal sejarah ibadah haji dan ibadah kurban. Ketika nikah dengan Siti Sarah belum punya anak, nikah lama nggak punya anak, nggak bedanya kita. Nikah tujuannya pengen punya keturunan. Nabi Ibrahim ketika sudah yakin iman kepada Allah, diserahkan seluruh jiwa, raganya, bahkan hartanya untuk Allah. Bahkan ketika proses mencari Tuhan, Nabi Ibrahim itu luar biasa. Ketika dia lihat malam ada bintang hilang, ternyata bukan Tuhan. Besok ada bulan hilang, bukan Tuhan. Esokan harinya melihat matahari lebih besar, Allah Akbar. Tapi ketika datang sore matahari hilang, berarti bukan Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini merupakan kalamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini wajahku wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena dia tahu dan dia yakin langit dan bumi pasti ada yang bikin. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau sudah memproklamirkan itu, jiwa, raga, bahkan hartanya diserahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut riwayat, beliau pernah bersedekah membagikan harta yang dia punya buat orang-orang yang nggak mampu. Dipuji sama penduduk langit. Wah, Ibrahim luar biasa, yang hebat Ibrahim. Wah, seluruh masyarakat kaum penghuni langit memuji Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Layaknya manusia nabul, jangan lagi harta, anak kalau ada saya kasih Allah. Dan ini merupakan rangkaian cikal bakal ibadah haji. Ketika nikah sama Siti Sarah gak punya anak, suruh nikah lagi sama Siti Hajar. Ketika nikah sama Siti Hajar baru dikasih karunia Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditagih janjinya sama Allah. Ibrahim nikah sama Siti Sarah, gak punya anak sama Siti Hajar. Siti Hajar mulai cemburu walaupun dulu dia di sini. Akhirnya diperintahkan Allah, ya Ibrahim bawa Siti Hajar sama putra Ismail ke Masjidil Haram. Saat itu dia masih pada mahsyar, belum ada masih pada Tanus, belum ada Ka'bah, dibawa ke situ, tinggalin. Apa kata Siti Hajar? Ya Ibrahim, apa ini benar perintah Allah? Kau tega meninggalkan aku istrimu dengan anakmu yang masih bayi saat itu. Kau tinggalkan di sini tanpa makanan, tanpa minuman. Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Makanya pergi haji kemana? Ke Masjidil Haram, ke Makkahul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah, ke kota Haramain. Karena memang asal muasalnya dari situ. Ketika Allah perintahkan Siti Hajar dibawa sama Nabiullah Ibrahim dan Siti Ismail ke Makkahul Mukarramah, saat itu masih gersang, belum ada apa-apa. Ditinggalkan di situ, akhirnya Nabi Ibrahim kembali kepada Siti Sarah, Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan di padang yang tandus, nggak ada air, nggak ada makanan. Tapi karena dia yakin sama Allah, Allah yang kasih makan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim menangis kepanasan. Jangan lagi bocah orok, kita yang tua-tua nih, tengah hari buang-buang, Pak. Nah, tengah hari bolong kita, dijemur siang-siang, ausnya luar biasa. Nangis Nabi Ismail, pengen nyusu, emaknya belum makan, gak keluar air susunya. Akhirnya Siti Hajar lari-lari dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah, lari-lari yang saat ini diabadikan dalam ibadah ritual haji, yaitu sa'i. Sa'i, apa sa'i? Ketika dari sa'i, artinya usaha Siti Hajar buat nyari air. Walaupun secara logika mana ada air di padang pasir, tapi usahanya keras. Ini pesan dari Allah, jangan mikirin hasil, lakukan yang terbaik, hasil urusan Allah. Siti Hajar ditaruh di padang mahsyar, nggak mungkin ada air, tapi tetap usaha lari Safa Marwah, sampai akhirnya Allah buktikan kebesarannya, keluar air Zam-Zam dari tumit kaki Nabi Allah Ismail. Zammiluni. Yang pertama, ritual ibadah haji yaitu sa'i. Makanya nanti kalau yang pergi ke Mekah, setelah tawaf di Ka'bah tuh nanti sebelah kanan tuh masuk tuh ada sumber Zam-Zam, baru kesanain ada Bukit Sofa Marwah, jaraknya nggak jauh. Setelah
Itu tunggu Nabi Ismail dewasa ditagih janjinya sama Allah. Apa yang boleh Nabi Ismail? Ngimpi sehari, 2 hari, 3 hari, ngimpinya itu lagi. Ngimpi seorang Nabi benar hak. Kecuali kalau ngimpi kita, yang ngimpi kagak wudu, yang tidurnya kagak baca doa. Biasanya setan tuh habis kita dibohongin setan ngimpi. Kenapa? Jadi orang kaya, ya, sekali ngimpi serem, ngimpi setan. Ya, amin dekat kita ya. Nabi Ibrahim ngimpinya benar. Sampai akhirnya kita diperintahkan Allah sama Nabi sunnah puasa tarawih, apa? Meyakinkan diri benarkah ini mimpi dari Allah. Sampai akhirnya dipanggil putranya Ismail, bapak ngimpi Allah suruh nyembelih kamu. Oh ternyata nyembelih ini ada ceritanya. Dulu pernah janji, sekarang udah punya anak, bukti ini Ibrahim kalau memang cinta sama Allah. Akhirnya disembelih Nabi Allah Ismail. Ketika dia ngomong, karena bapaknya soleh nih, anaknya jadi anak soleh. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al-matukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim, bapak suruh nyembelih kamu sama Allah dalam mimpi. Udah 3 kali mimpi ini. Gimana Ibrahim? Kerjain Pak, kerjain. Kalau memang yakin dengan Allah, kerjain. Saya ikhlas, ya saya ridho. Insya Allah kau dapat. Aku putramu sebagai hamba yang sabar. Dikerjain sama Nabi Ismail. Dan ini cikal bakal ibadah udhiyah atau ibadah kurban. Artinya apa? Ibadah kurban adalah ibadah yang membuang sifat sombong, yang membuat sifat memiliki dunia, karena harta, tahta, anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai cinta kita kepada mereka mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diilustrasikan Nabi Ismail dipotong. Sebelum dipotong datang iblis goda Nabi Ibrahim, itu anak boleh pengen nikah sama Sarah nggak punya anak, nikah sama Hajar dikasih, jangan dipotong, bikinnya susah. Ibrahim cinta sama Allah, diambil batu, ditimpuk tuh iblis, ya idhab ya laqib, pergi wahai yang dilaknat. Maka itu jadi ritual ibadah haji, lempar jumrah, jumratul ula. Datang kepada Nabi Ismail, jangan mau, umur kamu masih panjang, masa depan kamu masih cerah, bapak kamu yang tuaan mati duluan. Nabi Ismail ambil batu, ditimpuk tuh iblis, idhab ya laqib, jadi jumratul wusta. Ya. Dan yang ketiga datang kepada Siti Hajar, Hajar, kamu yang hamilin, kamu yang beranakin, susah mempertaruhkan nyawa, mau dipotong sama laki lu tuh Ibrahim, jangan kasih. Karena keluarga orang-orang soleh, diambil batu, ditimpuk sama Siti Hajar, pergi iblis. Ini jadi jumratul aqabah 3 kali. Makanya nanti kalau pergi haji ada sa'i, ada jumroh, lempar batu tuh. Udah lempar batu, jumroh selesai, udah tawaf wada, selesai hajinya. Setelah wukuf, jumroh, tawaf wada, selesai hajinya. Itu rangkaian ibadah haji merupakan cikal bakal ibadah ya. Makanya terakhir berarti selesai ibadah haji. Itu merupakan rangkaian daripada ibadah haji cikal bakal dari kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka oleh sebab itu orang-orang yang menganggap ibadah kurban merupakan ibadah yang tidak berperi kebinatangan, itu cuma simbol. Ya. Sapi, kambing, kerbau itu merupakan simbol sebenarnya. Ya, simbol apa? Simbol membuang cinta dunia. Makanya Nabi dalam hadisnya, barang siapa orang yang Allah berikan keluasan rezeki, dia nggak mau berkorban, wala yuqarribanna musallana, jangan dekat-dekat musola kami, tempat sholat kami. Artinya apa? Berarti dia masih cinta sama dunia. Jadi binatangnya mah cuma simbol doangan. Cuma simbol doangan. Karena ada apa? Ismail kita bukan cuma kambing, bukan cuma kerbau, bukan cuma sapi. Ismail kita harta, ya, jabatan, anak, istri. Jangan sampai membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun belum bisa seperti Nabi Ibrahim, paling tidak korban, asal kata dari korba, ya, korba yang beribu, ya. Ini asal kata dari kalimat berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap amalan kita, setiap ibadah yang kita lakukan adalah upaya untuk membuat kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah dekat, insya Allah bisa jadi
Mengapa doa kita belum diijabah Allah? Karena kita belum dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tahun ini belum bisa pergi haji, belum bisa sa'i, belum bisa wukuf, belum bisa tawaf. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari, mengenal Nabiullah Ibrahim, cinta kepada beliau, meneladani sifat-sifat beliau, semoga Allah pilih kita menjadi duyufur rahman, duyufur rahim, sehingga Allah undang kita bisa datang ke Makkahul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah untuk pergi berhaji dan berziarah ke makam Nabi. Yang tahun ini belum Allah berikan keluasan rezeki, semoga tahun depan Allah cukupkan rezeki kita untuk berkorban, untuk membuang sifat-sifat cinta dunia kita, cinta harta kita, cinta anak keluarga kita yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak mendapatkan orang-orang yang qarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.